Hai hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau ceritain promilku yang kedua, dimana sesuai judulnya aku kedua kali promil ini aku mengalami keguguran. Dan ceritanya pada waktu itu aku pas anakku umur, kalau nggak salah anak pertamaku umur 18 bulan, dimana pada waktu itu memang aku pengen punya anak lagi. Terus akhirnya aku program lagi dengan dokter kandunganku yang pertama, yang aku berhasil hamil anak pertama. Tapi kondisinya waktu itu pas anakku umur 1 tahun itu, aku dan suami pindah ke sebuah pulau di Kalimantan Utara, yaitu Pulau Nunukan. Jadi aku ikut suamiku pindah tugas ke Nunukan. Tapi aku setiap tahun kan lebaran aku pulang pada waktu itu. Jadi pas aku pulang lebaran itu, aku juga ke dokter kandunganku. Jadi aku masih bisa program. Jadi aku beli obat-obatan di dokterku yang pertama. Dan aku bawa obat itu lumayan banyak ya. Jadi buat persediaanku program di Nunukan gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita aku beli obat di Jakarta dan aku kembali ke Nunukan. Dan alhamdulillah banget, itu aku sebulan aja. Jadi pada saat habis haid itu aku langsung minum obat bla bla bla. Nah itu pas haid berikutnya aku nggak haid, tapi aku juga nggak menyadari bahwa aku tuh belum haid lagi gitu kan. Jadi pas pada saat itu karena aku juga nggak tes pack, aku juga merasa aku nggak hamil, gitu tanda-tanda kehamilannya tuh kayak belum ada gitu kan. Nah akhirnya aku tuh main ke suatu daerah di Nunukan itu, terus aku berfoto di sana, aku lompat-lompat dan segala macam kan. Nah terus ketika aku mulai menyadari bahwa aku telat, nah di situ aku baru beli test pack dan ternyata positif. Dan setelah tahu positif itu terus jadi kayak mual-mual, kayak gimana ya, kayak pas tahu positif langsung mual-mual gitulah. Nah tapi pada saat itu kan aku belum langsung kontrol ya ke dokter kandungan, karena kalau masih baru banget kan juga belum kelihatan. Akhirnya pas aku telat 2 minggu baru aku cek ke dokter kandungan di Nunukan itu. Dan setelah aku cek di dokter kandungan di Nunukan, alhamdulillah positif. Akhirnya aku terusin obat-obatan yang dari dokter yang emang selama kehamilan itu masih bisa diminum ya. Dan dari dokter kandungan yang di Nunukan juga aku minum kayak vitamin-vitamin. Nah terus berapa hari setelah aku USG yang pertama itu aku lagi jalan-jalan gitu kan. Nah tiba-tiba pas aku mau buang air kecil, aku lihat di celana dalam itu ada flek. Jadi fleknya itu warnanya kayak pertama-tama tuh coklat kayak kita baru haid gitu ya, baru mulai haid kan biasanya ada yang coklat dulu, ada yang langsung merah kan. Nah ini coklat gitu. Terus aku kaget dong, waduh ini kenapa nih kalau ngeflek gini. Dan selama aku hamil anak pertama aku sama sekali nggak ada flek kan. Jadi aku ngerasa kayak aduh ini kenapa-napa nih, jangan-jangan gitu. Akhirnya pada saat itu aku SMS ke dokter kandunganku yang di Jakarta. Aku ceritain kan, dok saya begini. Akhirnya dokternya bilang aku minum obat penguat kandungan dan aku disuruh istirahat, pokoknya bed rest. Tapi aku udah bed rest, aku udah minum obat penguat kandungan, fleknya tetap aja keluar, tetap ngeflek. Akhirnya daripada aku bingung sendiri kan itu kenapa sih. Nah akhirnya aku beberapa hari setelahnya itu aku kontrol lagi di Nunukan, ke dokter kandungan yang di Nunukan. Dan pas di USG dokternya bilang kan, ini kita USG dari bawah ya biar lebih jelas gitu kelihatannya gimana di dalam. Akhirnya setelah di USG dokter kandunganku bilang ini udah nggak bisa dipertahankan, ini keguguran. Kalau misalnya saran dari dokter kandunganku yang di Nunukan,
ini dikuret aja, karena kalau minum obat untuk ngebersihin sisa-sisa dari kegugurannya takutnya nggak bersih, jadi lebih baik dikuret. Akhirnya aku dijadwalin lah itu untuk kuret di RSUD di sana. Itu sedih banget rasanya, kayak nggak percaya, kayak yang ya ampun, ternyata begini ya keguguran, terus harus begini, terus ya selain sedih terus jadi kayak aduh, kayak ngerasa gimana ya, kayak percaya nggak percaya gitu loh bahwa aku harus mengalami keguguran. Tapi memang dokter kandunganku yang pertama bilang untuk wanita dengan diagnosa PCOS itu memang 3 kali lebih memungkinkan untuk keguguran daripada yang wanita yang tidak PCOS. Jadinya ya udah, akhirnya aku udah ngelihat kondisinya emang harus dikuret, ya udahlah akhirnya aku menjalanilah proses kuret itu. Jadi proses kuretnya juga cepet, terus juga nggak perlu rawat inap. Jadi aku persiapan, nyampe rumah sakit aku persiapan, terus biasalah ya ganti baju operasi gitu. Terus ya udah disiapin kayak infusnya dan segala macem. Terus aku dibawalah ke kamar operasi, dari situ langsung dikasih anestesi kan, dah nggak sadar. Tapi kayaknya tuh cepet banget ya kalau aku ya, kan itu kan benar-benar langsung tidur gitu, yang udah nggak tahu lagi deh, bangun-bangun tuh udah di ruang observasi gitu kan. Dan alhamdulillah kuretku berjalan dengan lancar, dan pas aku sadar tuh aku nggak ngerasain sakit sama sekali, nggak ada sama sekali yang namanya nyeri di perut atau nyeri ketika berjalan atau nyeri ketika buang air kecil, nggak. Pokoknya semua normal-normal aja. Terus nunggu beberapa menit lah ya, aku sadar itu setengah jam kalau nggak salah ya, setengah jam gitu. Terus aku langsung boleh pulang ke rumah. Itu aku bisa jalan sendiri, pokoknya turun dari kasur rumah sakit tuh aku udah bisa jalan sendiri. Dan pas pulang itu aku dikasih 1 botol gitu, isinya itu ya jaringan-jaringan yang bekas kuretnya itu ditaruh di kasa gitu kan. Terus aku lihat, ya ampun, itu aku sedih banget sih rasanya, kayak ya Allah, jadi tuh gini ya rasanya, walaupun aku baru 5 minggu waktu itu, tapi tetaplah namanya seorang ibu pasti sedih banget ya. Terus sampai di rumah, suamiku bikin kayak kuburan kecil gitu, lalu dikubur di dekat rumah di sana. Nah, terus aku kan masih punya banyak ya obat-obatan itu dari dokter yang di Jakarta. Jadi aku terusin lagi karena emang aku pengen punya anak lagi kan. Dan kata dokterku yang di Nunukan, kalau bisa 3 bulan tuh jangan hamil dulu, biar mungkin pemulihan dari rahimnya dan segala macam. Ya udah, akhirnya aku tetap minum obat dan aku mengikuti instruksi dari dokter kandungan yang di Nunukan. 3 bulan enggak. Tapi sampai dari kuret sampai 8 bulan kemudian itu aku nggak positif juga. Jadi aku kayak, aduh ini aku kenapa sih, kok aku masih belum hamil juga, padahal obatnya udah aku minum teratur dan semuanya juga udah ya udahlah, udah sesuai promilku yang seharusnya gitu. Terus akhirnya aku cerita sama temenku di puskesmas. Pada saat itu kan aku kerja di puskesmas ya di sana. Nah, temenku bilang, jadi orang tuanya dia tuh pernah mengalami ya kayak aku, nggak hamil-hamil setelah kuret. Dan ternyata pas dicek lagi, ternyata tuba falopinya, jadi saluran dari saluran telurnya ini, maksud aku ovariumnya ini ke salurannya ini tersumbat. Jadi di salurannya itu tersumbat. Makanya antara si sel sperma dengan sel telur nggak bisa ketemu. Nah, jadi aku juga kayak kepikiran kan, aduh apa jangan-jangan aku tuh kayak yang dialami oleh orang tua temanku ini. Cuman aku mau ngeceknya di mana, kan aku di Nunukan, dan di situ kayaknya belum ada yang buat ngecek kayak gitulah. Sampai akhirnya ketemu Lebaran lagi, jadi aku pulang lagi ke Jakarta dan aku langsung kontrol lagi ke dokterku yang di Jakarta.
dan aku ceritain aku udah minum obat ini tapi aku masih belum juga hamil bla 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 bla. Akhirnya dokterku yang di Jakarta menyarankan aku untuk hidrotubasi. Nah, keterangan hidrotubasi itu apa nanti biasa ya aku taruh aja di sini biar dibaca sama temen-temen ya. Terus waktu itu pas aku udah mau pulang ke Nunukan lagi deh, itu pokoknya prosesnya. Jadi aku pertama kali jadi tuh pada saat itu aku 2 kali hidrotubasi. Jadi pas pertama kali di rumah sakit yang A, aku masih belum belum berhasil gitu. Jadi udah di hidro tapi aku belum berhasil kebuka gitu sumbatannya. Oh iya, kenapa aku bisa mengalami sumbatan pada tuba falopi, dan itu yang kesumbat tuba falopiku tuh kanan dan kiri, jadi dua-duanya kesumbat. Dan dokternya bilang mungkin saja bisa terjadi ketika kuret kurang bersih gitu. Waktu itu sih penjelasannya kayak gitu aja ya. Dan akhirnya hidrotubasi, terus hidrotubasi tuh kayak dimasukin selang atau apalah ya, intinya disemprot gitu cairan ke dalam tubanya itu, tapi nggak bisa masuk gitu, nggak bisa lancar, jadi keluar lagi semua cairannya, dan itu rasanya sakit kayak persalinan pembukaan 5. Nah aku sampai bilang sama dokternya, dok ini kok sakit banget gitu, nggak kayak hidro yang pertama kali. Maksudnya aku pernah hidro 2 kali ya. Oh iya, aku baru inget kalau ini tuh hidrotubasiku yang kedua. Jadi yang pertama setelah aku melahirkan anak pertama, terus aku mau program lagi tuh yang aku sebelumnya ini keguguran kan. Jadi sebelum aku mengalami keguguran tuh aku hidrotubasi dulu, tapi alhamdulillah lancar gitu, hidronya lancar. Nah yang kedua kali ini itu sakitnya kayak pembukaan 5 karena kesumbat dua-duanya kan. Dan itu pada saat lagi di hidro itu aku nggak tahu kalau kesumbat. Terus aku bilang, dok ini kok sakit banget ya, nggak kayak hidro yang pertama, aku bilang gitu kan. Terus habis itu dan prosesnya juga lebih lama gitu, kok nggak selesai. Akhirnya dokternya bilang nanti bulan depan dicoba lagi, dokternya bilang gitu kan. Tapi kan aku mau pulang ke Nunukan, jadi aku nggak mungkin dong nunggu bulan depan. Itu bulan depan aku udah di Nunukan lah gitu kan, soalnya besokannya atau 2 hari kemudian itu aku mau pulang gitu ke Nunukan. Akhirnya dokternya bilang ya malamnya aku bilang, Neng, kalau misalnya malam ini juga di rumah sakit yang B, kan dokternya praktek lagi tuh malamnya kan di rumah sakit B. Nah itu bisa nggak aku langsung hidro aja di sana. Alhamdulillah dokternya mau gitu melakukan hidro di rumah sakit B pas dia praktek lagi. Nah terus aku tanya kan, itu kenapa dok kok saya bisa mengalami sumbatan gitu. Jadi ya itu, aku mengalami sumbatan kemungkinan karena proses kuretnya kurang bersih. Cuman ya aku nggak tahu ya pastinya emang karena itu atau aku mengalami infeksi lain yang aku nggak tahu gitu. Terus setelah itu dokternya sempet ngomong sama aku kan, oke kita coba malam ini. Kalau seandainya sumbatannya ada di pangkal atau ujungnya gitu, aku agak-agak lupa ya karena udah lama. Itu kalau misalnya di situ di pangkal, kalau nggak salah di pangkal, dan dia nggak bisa terbuka, kita harus, kalau ibu mau hamil lagi kita harus bayi tabung. Dokter ngomong kayak gitu kan. Itu aku udah ngedown dan sedih, dan ya Allah, kayaknya aku tuh nggak percaya kalau aku harus menjalani program bayi tabung gitu, kayak apa iya, tapi kan ya namanya kita belum coba ya nggak tahu kan bisa kebuka apa enggak. Jadi akhirnya aku ya udahlah, aku minta doa sama mamaku, mudah-mudahan ini bisa lancar dan kebuka semua. Akhirnya malamnya lanjut deh aku hidrotubasi lagi yang ketiga. Nah di rumah sakit B ya udahlah sama kan, persiapan, cuman aku dibius sedasi, jadi aku tidur nggak sadar gitu, karena dokternya bilang pas aku sadar aja aku nggak bisa nahan sakitnya gitu, jadi lebih baik ini dibius aja. Jadi aku tidur baru dikerjain sama dokternya gitu. Akhirnya singkat cerita aku hidro ulang, dan pas sadar tuh aku kayak
aduh berhasil nggak ya gitu. Itu susternya yang kayak selamat ya kayak gitu, berarti alhamdulillah berhasil. Dan mamaku tuh sepanjang aku hidro tuh mamaku ngaji jadi kayak ada tirai di situ, ada kursi di situ tuh mamaku ngaji terus doain aku. Alhamdulillahirabbil alamin, doa ibuku, doa aku, doa keluargaku semua dikabulkan Allah. Akhirnya bisa kebuka kedua sumbatan di tubaku itu. Dan setelah semua sumbatannya kebuka, aku langsung promil lagi sama dokterku yang di Jakarta. Tapi yaitu sama aku bawa obat-obatan dan aku bawa pulang ke Nunukan. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi setelah keguguran aku mengalami lagi yang namanya sumbatan pada tuba dan aku harus dihidrotubasi. Tapi alhamdulillah kalau kita ngejalaninnya bener-bener ya udah kita cek, kita periksa sungguh-sungguh, insya Allah semua bisa diberi kemudahan oleh Allah gitu. Kalau aku percaya namanya usaha itu nggak akan pernah sia-sia. Oke teman-teman, ini cerita promilku yang kedua. Nanti di next video akan aku ceritakan promilku yang ketiga seperti apa dan bagaimana. Aduh, aku ini agak-agak flu ya, jadinya agak bindeng gitu suaranya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar aku terus semangat mengupload video-video bermanfaat lainnya ke YouTube channelku. Dan sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.